Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita, masuk ke pertemuan kelima yang akan membahas tentang estimasi permintaan di mata kuliah ekonomi manajerial ini. Ya. Kenapa harus ada estimasi permintaan? Karena dalam usaha atau dalam berbisnis kita juga harus mengantisipasi berbagai perubahan-perubahan dalam bisnis itu sendiri, baik dalam konteks produksi maupun dalam konteks pemasaran, atau bisa jadi dalam tata kelola manajerialnya secara strategis. Ya, kita lihat pentingnya peramalan ekonomi. Di sini bisa dilihat berkaitan dengan peramalan ekonomi itu sendiri, apa yang menjadi hal penting dalam peramalan ekonomi. Dipahami bahwa tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi berbagai resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang. Biasanya forecasting ekonomi forecasting adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui berapa banyak produk yang harus dibuat. Di sisi lain juga penting untuk mengetahui atau menjawab harga beberapa produk yang harus ditetapkan. Lalu juga kita akan menjawab berapa banyak biaya iklan untuk mempromosikan produk tersebut. Atau juga bagaimana membuat rencana pertumbuhan perusahaan. Artinya ketika tren usaha itu naik, mungkin ada penambahan produksi yang berhubungan dengan penambahan raw material, atau mungkin juga dikaitkan dengan penambahan SDM atau pabrik yang tentunya untuk mendukung berbagai perencanaan pertumbuhan perusahaan. Langkah-langkah untuk melakukan peramalan ekonomi, yang pertama melakukan peramalan ekonomi makro tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ya, ingat pelajaran di makro, belajar tentang gross national product ataupun kondisi-kondisi bisnis. Misalkan adanya penjualan mobil baru, rumah baru, atau ada perubahan harga listrik. Ya. Selanjutnya yang kedua, membuat peramalan ekonomi mikro ya, tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan tersebut. Kita lihat juga bagaimana kondisi pangsa pasar secara historis, ya, track record-nya baik, misalkan dengan data time series yang berurutan ataupun cross section, ya, atau mungkin juga data panel, ya, di mana seluruh data time series dikombinasikan dengan data cross section. Yang ketiga, menentukan teknik peramalan, apakah teknik peramalannya kualitatif atau kuantitatif. Ya. Kalau di kualitatif mungkin berkaitan dengan pemahaman bagaimana memahami secara quality, artinya nanti keluar kebijakan-kebijakan yang dipersepsikan secara kualitatif. Namun kalau bicara kuantitatif, basisnya adalah dari angka-angka atau data-data yang ada yang dihitung untuk membuat perencanaan pertumbuhan ekonomi selanjutnya, atau perencanaan misalkan produksi, perencanaan pengembangan usaha, perencanaan dalam hal penambahan sumber daya. Kriteria penentuan metode peramalan. Yang pertama, biaya persiapan peramalan serta keuntungan yang dihasilkan dari penggunaannya. Yang kedua juga bicara tentang jangka waktu
dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, periode waktu peramalan, baik jangka pendek atau jangka panjang ya. Ini bisa untuk melihat trennya gitu. Dulu misalkan kebutuhan alat komunikasi jenis handphonenya sedemikian rupa, lalu berubah karena ada pergeseran fungsi-fungsi, tambahan fungsi-fungsi, lalu berubah juga karena adanya produk pesaing yang awalnya menggunakan tombol, ini menggunakan query, lalu berubah lagi ya, dari tombol query menjadi LCD gitu ya, ataupun smartphone. Nah, itu juga menjadi penentuan bagaimana periode peramalan itu bisa diestimasi. Misalkan untuk produk otomotif berapa tahun sekali nih analisis trennya, ataupun misalkan alat komunikasi handphone berapa lama atau berapa bulan, mungkin berapa tahun juga ya. Selanjutnya tingkat akurasi yang dikehendaki, kualitas dan ketersediaan data, serta tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Peramalan kualitatif dengan menggunakan teknik survei, di mana survei ini dilakukan tentang pabrik dan para eksekutif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan. Di samping itu survei tentang rencana perubahan inventory ya, dan harapan penjualan ya, pengadaan bagaimana, terus tren penjualan, apa yang menjadi tuntutan si stakeholder ya. Selanjutnya survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Nah, ini juga menjadi data bagi peramalan kualitatif. Yang kedua, jejak pendapat, opinion polls ya. Baik jejak pendapat para eksekutif, jejak pendapat para marketing, jejak pendapat dari keinginan konsumen ya. Yang ketiga, dalam peramalan kualitatif juga mendapatkan perspektif luar negeri, artinya karena kondisi kita sudah global, pengaruh-pengaruh dari kondisi usaha di luar negeri atau produk yang ada di luar negeri juga menjadi pertimbangan dalam peramalan kualitatif. Kita lihat, dalam peramalan itu sendiri ada yang menggunakan analisis deret waktu atau time series. Ya. Di sini nilai-nilai satu variabel yang diatur menurut perhitungan hari, waktu, minggu, atau bulan, atau kuartal, atau tahun. Nanti Anda juga di pembuatan skripsi, data bisa berbentuk time series ya, dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, misalkan kuartal ke kuartal. Nah, ini kenapa dilihat? Supaya mengetahui berbagai fluktuasi yang terjadi dari perjalanan waktu itu sendiri ya. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam deret waktu, ada yang disebut tren sekuler. Ini berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Trennya naik atau trennya turun. Ya. Fluktuasi siklus, di mana terjadi ekspansi dan konstruksi yang utama dalam deret waktu ekonomi, yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Misalkan ada tren Piala Dunia, apa aja yang akan laku, atau tren sekarang misalkan mendekati Lebaran. Nah, ya, itu ya. Yang ketiga, variasi musiman. Nah, fluktuasi yang secara teratur berulang dapat terjadi kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahunnya. Ya tadi ya, yang tahunan dalam satu tahun ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada juga kebutuhan berkaitan dengan Natal, ataupun ke kondisi-kondisi lain, misalkan 17 Agustusan, ya itu juga musiman ya. Dan yang keempat, pengaruh tak teratur atau acak, variasi fluktuasi akibat perang, bencana alam, mogok kerja, dan peristiwa-peristiwa lain yang istimewa. Tentunya ini mempengaruhi kondisi ekonomi di satu wilayah.
Nah, kita lihat sebab-sebab masih dalam sebab-sebab fluktuasi dalam deret waktu, nah, ada variasi tren atau siklus musiman. Nah, ada juga acak dalam deret waktu ya. Kalau fluktuasinya siklis ya, ini lihat di gambar atas, ya, ada perubahan yang sepertinya teratur ya, siklus ya. Tetapi juga pada penjualan ada kondisi yang menunjukkan bahwa barang ini direspon secara musiman ya, tergantung pasokan juga. Misalkan musim durian ya, secara umum harus dipersepsikan bahwa produk yang mendukung musiman itu juga mensupport. Nah, kalau pengaruh acak, ya ini tidak teratur, zigzag ini ya di gambar yang bawah nih, ini yang ini ya, zigzag ya. Nah, ini zigzag. Kadang-kadang turunnya seperti ini, naik lagi, ini turun, turun. Nah, seperti itu. Ini menjadi pertimbangan forecasting kita dalam berusaha. Beda dengan yang siklus ya, yang ini lebih teratur. Kalau yang musiman, musiman perubahan baik pasokan maupun serapan juga lebih tajam ya, apa namanya, gelombangnya gitu ya, seperti ini. Kalau yang siklis relatif lebih terukur dalam rentang yang stabil. Oke. Selanjutnya memproyeksi tren masa lalu ya, dengan meletakkan satu garis lurus pada data baik secara visual ataupun dengan menggunakan analisis regresi. Nah, Anda juga nanti di apa namanya, penelitian skripsi Anda ada yang menggunakan model regresi. Kalau dalam proyeksi tren mungkin berkaitan dengan peramalan, diistilahkan dengan nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode tertentu ya, seperti ini ya. ST sama dengan S0 ditambah BT ya, koefisien dari waktu itu sendiri ya. B-nya koefisien. Lalu model laju pertumbuhan dengan persentase konstan ya. S0-nya konstanta atau regresi, konstanta regresi, atau juga jumlah absolut pertumbuhan setiap periode yang sudah ditetapkan. Dikalikan 1 plus G pangkat T ya. G-nya adalah laju pertumbuhan dengan persentase konstan. Yang ketiga, estimasi laju pertumbuhan. Nah, didapat bahwa ln ST sama dengan ln SO plus T kali ln 1 plus G ya. Ini pernah Anda pelajari di ekonomi, matematika ekonomi sebelumnya. Nah, secara mudah kita akan lihat bagaimana proyeksi tren masa lalu dengan pertumbuhan sekarang dengan menggunakan model regresi ya. Misalkan di sini kita lihat ada permintaan musiman untuk penjualan listrik, katakanlah contohnya di Amerika Serikat. Dari tahun 2000 ya, 2001, 2002, 2003 ya. Ini per triwulan ya, berarti ada 4 data ya. 4 data, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 2001. Nah, trennya dari peramalan ini, penjualan ini adalah diketahui bahwa konstantanya adalah 11,9 dengan B atau koefisiennya 0,39. Nah, kita lihat bagaimana hasil trennya. Nah, di posisi S17, nah ini S17 ya. Misalkan pertanyaan di posisi S17, berarti 11 kali
11,9 tambah 0,394 ya, tadi koefisiennya dikali 17. Ya, dikali 17. Berapa peramalan penjualan di S17 itu sendiri ya. Misalkan ini tahun 2000 S17, S18, S19 dan S20. Berarti pada kondisi S17 penjualan sekitar 18,6. Ya, kita lihat mana yang posisi S17. 17 ya. Nilainya 18,6. Nah, di sini. Ya. Di sini yang 17, 18, 19, 20. Nah, ini ada trennya di sini ya. Tren garis lurus di mana ada peningkatan dengan nilai peningkatan sedemikian rupa dari 18,6 menjadi 18,99, S19 adalah 19,39 gitu ya. Kalau berhitung pertumbuhannya, kita lihat data di tahun 2000 triwulan pertama, 2000 triwulan pertama nih penggambarannya, 2000 triwulan pertama dengan kuantiti 11. Nah, ini kuantiti 11. Nah, di sini nih, ini kuantiti 11. Ini posisi yang digambarkan dari tren yang ada ya. 2002 nah, 2000 triwulan kedua yang ini di sini 15 ya. Ini gambarannya nih. Kalau digariskan dari sini nih, berarti titiknya di sini. Terus begitu juga berdasarkan penggambarannya. Jadi ketika Anda diminta buat grafik untuk peramalan proyeksi tren permintaan musiman untuk penjualan listrik, nah ini gambarannya ya, cara menggambarnya. Gitu. Selanjutnya dari data tersebut kita lanjutkan pada bagaimana memperkirakan tren penjualan katakanlah pada variasi musiman ya dengan metode peramalan tren yang memasukkan musim atau beberapa produk tergantung musimnya. Untuk menentukan awalnya adalah menentukan rasio metode tren yang didapat dari nilai aktual dibagi peramalan tren ya, nilai aktual dibagi peramalan tren. Lalu penyesuaian musim, ini rata-rata rasio untuk setiap periode musiman. Dan yang terakhir, bagaimana menetapkan peramalan yang telah disesuaikan, yaitu tadi peramalan tren dikali penyesuaian musim. Nah, contohnya, peramalan yang telah disesuaikan. Ya. Pada S17, tadi peramalan pada S17 didapat nilai 16,8 ya, tadi hitungan sebelumnya. Nah, ini 16,8 ya. 16,8. Berarti peramalan trennya adalah 18,6 bukan 16,8, 18,6. Nah, berapa peramalan tren yang didapat? Ini di sini disebutkan bahwa nilai penyesuaian musimnya adalah 0,887. Di mana nih 0,887 ini didapat? Ini dari sini, dari rata-rata aktual perkiraan ya, yang tadi didapatkan bahwa peramalan yang telah disesuaikan. Dan ini keempat nilai pada periode tahun 2000 ini dirata-ratakan menjadi 0,887 ya rata-ratanya. Nah, untuk 0,895 ini sendiri dari mana? Ini dari perbagian aktual
dibagi perkiraan, ya di sini aktual bagi perkiraan. Jadi 11 dibagi 12,29 sama dengan 0,895. Begitu juga ini 0,865 merupakan pembagian dari 12 dibagi 13,87. Keseluruhannya dijumlahkan dibagi 4 triwulan menjadi 0,887. Jadi peramalan tren yang disesuaikan karena berbagai jenis barang di saat musiman diketahui pada S17 adalah 16,5. Nah, untuk satu produk tadi misalkan didapat peramalan trennya 18,6. Nah, untuk beberapa produk berkaitan dengan musiman didapat 18,5. Begitu juga yang S18 ya. Ini dari data yang ada berkaitan dengan rata-rata di S18. S18 itu di sini didefinisikan tahun 2000 ya. Tahun 2000. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana konsep yang didapat dengan mendapatkan atau meramalkan deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang telah berlalu. Ini disebutnya teknik penghalusan yang menggunakan konsep moving average ya, rata-rata waktu berjalan ya, juga penghalusan eksponensial. Nah, kita lihat bagaimana menghitungnya moving average berkaitan dengan nilai yang diramalkan dari satu deret waktu dalam periode waktu tertentu. Misalkan Anda nanti juga menghitung datanya bulanan, kuartalan, atau triwulan, atau tahunan. Sama dengan rata-rata deret waktu dalam sejumlah periode tertentu. Di mana nilai peramalan atau F itu didapatkan dari hitungan nilai aktual ya, itu A nilai aktualnya, nilai aktual kalau penjualan berarti nilai aktual penjualan dibagi bobot per periode waktu koefisiennya ya. Ya, karena tiap walaupun kita misalkan ada musim buah, tetapi kan buah lain juga masih laku. Jadi tidak karena musim rambutan semua beli rambutan semuanya, enggak. Ada koefisiennya, ada bobot waktunya ya. Nah, ini contohnya berkaitan dengan penghitungan peramalan berdasarkan rata-rata bergerak atau nilai waktu aktual berdasarkan perhitungan moving average ya. F sama dengan A dibagi W ya. Kita lihat misalkan peramalan dan perbandingan rata-rata bergerak 3 kuartalan atau 5 kuartalan ya. Ada yang berhitung karena misalkan buah ini ataupun produk tertentu adanya per 3 bulan atau per 5 bulan. Nah, katakanlah per 3 bulan ya. Yang pertama yang per 3 bulan ya. Ini berarti kan hitungannya adalah data awalnya adalah kita menghitung pangsa pasar aktual perusahaan di 3 bulan pertama ya. Berarti peramalan itu masuk ke bulan keempat ya. Tadi di rata-rata di 3 bulan pertama berarti 20 ditambah 22 ditambah 23 lalu dibagi berapa? 3 bulan ada nilainya. Nilainya adalah 21,67. Coba nanti Anda hitung ya. Nah, kalau berarti nilai selanjutnya ini 3 bulan selanjutnya di sini baru dapat nilai ini. 22 tambah 23 tambah 24 dibagi 3 ya, tepat 23 poin. Nah, nilai aktual, ini kan pangsa pasar aktual, dan ini peramalan rata-rata. Nilai aktual dikurangi peramalan rata-rata bergerak atau 3 bulanan, ini kan 3 bulanan, ini merupakan selisihnya ya.
24 dikurangi 21,67 sama dengan 2,33. Nah, misalkan terjadi perubahan aktual 18, penjualan 18 dikurangi 23 ya menjadi min 5. Nah, selanjutnya dihitung nilai kuadrat ya, determinasinya pengaruhnya ya. Pengaruhnya. Berarti AF pangkat 2 nih dihitung 2,33 pangkat 2 ya pangkat 2 menjadi 5,4. Min 5 pangkat 2 menjadi 25 kan. Semua min kalau dipangkatin 2 dengan total 78. Nah, jadi total dari selisihnya itu adalah 78 setelah dipangkatkan ya estimasinya. Nah, bagaimana dengan yang 5 kuartalan? Berarti berhitungnya kalau 5 kuartalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan? Sampai di sini 5. Nah, sampai 5 nilai rata-ratanya berapa? 21,4. Nah, 23 dikurangi 21,4 nah, sama dengan 1,6. Begitu juga dipangkatkan. Ini per 5 kuartalan. Itu ya cara berhitungnya. Oke. Selanjutnya ada konsep penghalusan secara eksponensial, ya, di mana peramalan ini dilakukan untuk mendapatkan rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu periode tertentu, ya periode T. Sama tadi F merupakan nilai peramalan, tetapi juga di sini ada rata-rata tertimbangnya, ada koefisien rata-rata tertimbang, di mana nilai koefisien rata-rata tertimbang itu lebih besar atau sama dengan 0, boleh, atau lebih kecil sama dengan 1. Ya. Jadi nilai aktual sama dengan W kali A plus, ya, di waktu tertentu, plus 1 min W kali F. Ya. Jadi ini adalah untuk mendapatkan peramalan eksponensial. Ya. Kita lihat contohnya ya. Contoh peramalan dengan data eksponensial. Ada data di mana misalkan ini nih ya. Bentar. Pangsa pasar aktual perusahaan pada periode pertama adalah 20 ya. Tadi berhitungnya F sama dengan W kali A. W kali A berarti W-nya 0,3 dikali A-nya 20 ya. Ditambah 1 min W ya. Tadi kalau Anda lihat dari data sebelumnya 1 min W ya, ingat. 1 min W kali F ya, ingat, ditulis dulu. Nah, FT yaitu nilai peramalan sebelumnya. Kalau ini nilai peramalan tambah 1, berarti ini nilai peramalan saat itu. Oke. Berarti apa namanya? Lanjutkan. Tadi 0,3 kali 20 berapa ya? Kurang lebih 6. Nah, dikali A ditambah 1 min 0,3 berarti 0,7. 0,7-nya dikali 21. Nah, ini akan menghasilkan angka 20,7. Nah, F-nya itu yang ini ya, sudah ada karena secara eksponensial data paling awalnya. Begitu juga nanti memasukkan ya W-nya 0,3. Kalau yang itu 0,3 kali 22 ditambah 1 dikurangi 0,3 dikali 20,7. Nilainya menjadi 21,1. Begitu juga yang W-nya sama dengan 0,5 ya. Oke. Selanjutnya ya ini sebagai pengetahuan saja, ada juga konsep root mean square error yang memperhitungkan error
dari root mean square ya, di mana kita menggunakan rata-rata bergerak yang menghasilkan RMSE terkecil dengan menghitung A min F pangkat 2 dibagi jumlah periode waktu yang diobservasi. Ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Ada juga metode barometrik. Ya. Ini terdiri dari indikator ekonomi utama, indikator koinsiden, indikator terlambat, dan indeks gabungan, serta indeks difusi. Ya, digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis. Kalau indikator koinsiden yaitu untuk mengetahui beberapa deret waktu yang bergerak sejalan atau berhubungan dengan pergerakan dalam aktivitas ekonomi. Indikator terlambat, indikator dengan gerakan terlambat dalam aktivitas ekonomi. Lalu indikator indeks gabungan ini mencerminkan gabungan 10 indikator ya utama, 4 konsiden dan 7 yang tertinggal. Nanti kita lihat di gambarannya. Indeks difusi memberikan persentase 10 hanya untuk 10 indikator utama ya, parameter dari perkiraan ini. Ini indikator utama ya, posisi peramalan ekonomi yang berada pada posisi leading ya. Kalau indikator keinsiden ini menengah, atau yang tertinggal adalah indikator tertinggal lagging. Indikator utama mengawali atau mendahului titik belok dari siklis bisnis. Dan indikator koinsiden bergerak sejalan dengan siklus bisnis. Sementara indikator tertinggal mengikuti atau merupakan titik belok yang tertinggal dalam siklus bisnis. Ini untuk mengetahui siklus bisnis ya. Kalaupun produk itu pernah tren, bakal ada posisi siklus bisnis. Bisa juga berkaitan dengan siklus hidup produk itu sendiri ya. Yang diawali dengan growth, lalu juga diawali dengan introduction, growth, lalu maturity dan decline ya. Diawali dengan perkenalan, tumbuh, lalu dewasa dan decline, turun ya. Ada 10 indikator di sini, indikator utama berkaitan dengan jam kerja, klaim awal, pesanan baru, kinerja penjual. Nah, ini indikator-indikatornya. Lalu indikator koinsiden ya, pada posisi bagaimana pekerja, bagaimana pendapatan pribadi, bagaimana produksi industri yang terjadi, bagaimana penjualan barang dagangan. Indikator tertinggal diantaranya berkaitan dengan jangka waktu rata-rata pengangguran, ya, rasio atau persediaan barang, perubahan biaya tenaga kerja, pinjaman komersial, tingkat bunga, rasio atau kredit cicilan konsumen, perubahan dari indeks harga konsumen untuk jasa. Sementara indeks gabungan untuk 10 indikator ya ini ada nilainya yaitu min 6, lalu indikator untuk keinsiden min 1 dan indikator tertinggal plus 3. Ini yang menjadi faktor penghitung dari peramalan-peramalan yang tadi telah dibahas ya. Nah, selanjutnya kita lihat kalau ini di grafik indeks ya, ini sebagai pengetahuan saja, ada indeks gabungan 10 indikator utama misalkan, contohnya dari tahun A ke 10 tahun, 20 tahun berikutnya. Indeks difusi dari 10 indikator utama ya, contohnya saja. Lalu ada model ekonometri ya, model persamaan tunggal dan peramalan permintaan. Misalkan ini contohnya sereal. Ini nanti juga Anda bisa gunakan dalam penelitian jika variabelnya tidak satu. Ya, ada pengaruh-pengaruh lainnya, misalkan di pemasaran. Bagaimana kondisi penjualan yang dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan lain-lain. Di mana A adalah koefisiennya. Kalau di sini PX, Y, dan N adalah variabel-variabel yang mendukung persamaan ini ya. Pertimbangan-pertimbangannya. Beda kalau yang regresinya sederhana tadi, Q-nya sama dengan A plus BX saja atau koefisien kali X-nya saja ya, satu produk. Kalau yang banyak variabelnya seperti ini. Lalu juga ada konsep
untuk menghitung model ekonometri ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Misalkan model persamaan berganda untuk meramalkan GNP ya, Gross National Product, di mana C sama dengan pengeluaran konsumsi satu negara didapat dari rumus A plus B kali GNP kali mu ya. Kalau U di sisi investasi besarannya bisa dihitung A plus B kali V ya plus U. Dan GNP itu sendiri didapat secara keseluruhan dari penjumlahan pengeluaran konsumsi ditambah dengan investasi dan pengeluaran pemerintah. Ini rumusnya. Hasilnya disederhanakan seperti GNP sama dengan A1 plus A2 dibagi 1 min B1. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Ditambah juga B2, tadi ya, B2 V T-1 dibagi 1 ini untuk investasi. Dan untuk, ya dikurangi B. Dan untuk G dibagi 1 min B1 adalah nilai yang didapat untuk pengeluaran pemerintah atau GT. Demikian pembahasan untuk estimasi permintaan. Nah, yang paling fokus adalah tadi berkaitan dengan